Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Itu makanan itu. Dua. Dan tempat dari guru di mana? Tadi dinjaknya Alkitab, apa? Iya Alkitab. Sini kau. Ya enggak terima lah. Apa? Kalau buku emang kita apa? Hah? Buruk saya. Apa? Oh. Apa dan? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang dan? Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen dinjak-injak Alkitab. Urusan itu. Tapi jangan kau bilang. Dihijak tadi kaki di Alkitab. Kata si anjing ini. Dia nenggolan. Kau bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami Lakinya. aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai Sampai di jam sini. berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Gak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Tenang. Datang nanti apa sama kau. Bisa. Tahu kau. Nah sih. Biar kau main kelal. Nah nggak sampai kayak sih dong. Lebih imat sini masuk tuh ini. Biar cepat ini besar. Kecil di langas. Dah. Itu udah apa? Tak usah di shooting lagi di apa lagi. Dah lah. Di dunia mereka bisa lolos, tetapi dengan hukum Tuhan tidak akan bisa lolos. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun. Ketika diperhadapkan dengan hukum Tuhan, tidak bisa ngelak. Tidak bisa bersilat lidah. Tidak bisa membantah. Karena Tuhan memperlihatkan CCTV ketika orang itu berhadapan dengan mahkamahnya Tuhan nantinya. Ketika berdiri di hadapan hakim yang maha adil. Mengerikan sekali. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 30 dan ayat 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu, ngeri. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Sangat mengerikan saudara bila jatuh ke tangan Elohim yang hidup. Bila jatuh dalam penghakiman Tuhan, itu sangat mengerikan. Kita tidak ada ampun lagi. Kita tidak bisa lagi minta ampun. Kita tidak bisa lagi minta maaf. Sudah tidak ada waktu lagi. Maka waktunya adalah di masa di dunia ini. Kita harus perbaiki dan kita harus perbaiki. Jadi demikian cuplikan videonya saudara-saudara sekalian sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama dan karenanya mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai ke 21 mengenai penjelasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lalu lebih lanjut saudara-saudara sekalian, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Luar biasa ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu justru menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Satu konsep, satu prinsip kehidupan beragama Kristen yang diajarkan oleh Alkitab. Secara tegas dikatakan bahwa sesungguhnya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tetapi perhatikan saudara semuanya, di kalimat selanjutnya, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi ya dikatakan bahwa jika seterumu itu lapar, maka kasih dia makan. Kalau dia haus, maka silakan berikan dia minum. Ya, bahkan dianggap dengan berbuat demikian, maka kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya saudara ya, ini prinsipnya jangan membalas hal yang tidak baik dengan cara yang tidak baik, tetapi sebaliknya balas hal yang tidak baik dengan cara yang baik. Dan hal itu justru sebenarnya semakin membuat
si orang ini ya berada dalam kondisi, tentu kalau orang yang berpikir jernih ya, tentu kalau orang yang berpikir waras akan memahami mengenai sikapnya, akan memahami mengenai tindakannya. Nah, lebih lanjut nanti mengenai ayat ini tentang menumpukan bara api ini akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Tapi mari kita lihat dulu dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16 juga dikatakan bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Luar biasa, saudara, dasarnya untuk kita memberikan pertanggungan jawab atas sikap, atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak dan bukan beragama Kristen, dikatakan harus kuduskanlah dulu Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan bahkan diajarkan lebih lanjut oleh Alkitab dalam hal memberikan respon, dalam hal memberikan jawab terkait dengan berbagai macam tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang di luar sana, termasuk dalam video di awal yang sudah kita simak sama-sama tadi, mengenai seseorang yang kemudian diprotes oleh seorang ibu karena tindakannya yang seharusnya sebagai orang yang beragama jangan berbuat seperti itu ya. Lalu kemudian dikatakan oleh Alkitab bahwa dalam hal memberi pertanggungjawab ini pun juga mesti dilakukan dengan cara hormat dan lemah lembut. Luar biasa, saudara-saudara sekalian ya. Lalu kemudian dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 juga dikatakan oleh Alkitab ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Saya secara pribadi sangat menghimbau bahwa sesungguhnya hidup bertoleransi itu jauh lebih indah, hidup bertoleransi itu jauh lebih luar biasa. Karena itulah agamamu, agamaku. Tapi ada satu penjelasan Alkitab yang sangat menarik terkait dengan orang-orang yang kemudian suka sekali mengurusi mengenai iman Kristen, suka sekali ya menghina iman Kristen. Apa kata Alkitab untuk orang-orang yang suka menghina iman Kristen, untuk orang-orang yang suka ikut campur mengenai pengajaran iman Kristen dan merasa paling tahu ya, dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi umat Tuhan yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita tidak heran, saudara-saudara sekalian, ada beragam respon orang terkait dengan pemberitaan Injil ataupun ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, orang akan bervariasi sikapnya. Tapi jelas Alkitab katakan orang-orang yang intoleran, ya, yang kerap kali mempersekusi orang Kristen, melarang-larang beribadah, ya, tidak suka dengan orang Kristen mau beribadah, ya, walaupun tidak ada urusannya, tapi kerap kali ikut campur mengenai hal-hal tentang iman Kristen, ya, dikatakan pemberitaan ya tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. Lalu kemudian saudara semua, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan hal penistaan agama ya dalam konteks toleransi di bangsa kita di Indonesia ini, ya sejauh ini yang kerap kali kemudian menjadi korban itu ya, kalau misalnya intoleran itu terkait dengan pembubaran ibadah, pelarangan ibadah hingga penolakan gereja adalah orang-orang yang beragama Kristen. Lalu kemudian kalau misalnya ada orang yang dituding melakukan tindakan penistaan agama seperti beberapa waktu yang lalu ya, mulai dari MKC, ada Yusman Bulu, semuanya konteksnya memang nuansanya utamanya adalah agama, sekalipun dalam proses hukumnya pasalnya beda-beda, tetapi konteks utamanya itu adalah terkait dengan agama. Ya, ketika dilaporkan memang orang-orang ini seperti MKC diprosesnya cepat. Ya, walaupun ini sudah diproses, walaupun hukumannya jauh sekali bedanya dengan MKC ya. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan ya seperti Yusman Bulu, Aman Suherman ya, ada juga itu ya anak Batak dan beberapa orang lain. Sebenarnya bagi saya secara pribadi, kalau ada orang-orang yang diproses hukum karena dianggap melakukan tindakan penistaan agama, kalau memang terbukti secara hukum ya kita persilakan saja, biarlah hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi kadangkala yang kemudian membuat kita ini bertanya-tanya, seperti Kainama yang bicara-bicara mengenai Yesus menikah dan segala macamnya, jelas, padahal itu tidak seperti yang diyakini oleh orang beragama Kristen, tetapi sejauh ini bahkan dia bisa dengan beraninya, dengan seenaknya melakukan penafsiran terhadap Alkitab. Nah, inilah saudara semuanya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar kabar Ustadz Kainama itu dilaporkan ya oleh tim Galarua ya namanya itu,
ya oleh tim Galah Ruang melaporkan Kainama, dan sampai hari ini belum ada kabar lanjutannya. Apakah laporan itu ada tindak lanjut ataukah bagaimana? Ya sejauh ini belum ada informasinya. Oleh karena itulah kadangkala pada akhirnya beberapa teman-teman pun yang berkomentar menjadi kurang yakin terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan, terutama dalam konteks kebebasan beragama. Tetapi mari terus doakan yang terbaik untuk bangsa kita Indonesia, supaya ke depan bangsa ini semakin lebih baik, karena kita sudah merdeka hampir 1 abad ya. Kita beberapa waktu yang lalu sudah merayakan ya, memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, dan mari terus berdoa yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Terima kasih.